Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Putri Aprilia Ayuningsi, Reja Permatasari, Nailur Rohman, dan Rarah Magviroh. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi pada mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Masa remaja merupakan masa perubahan yang dramatis dalam diri seseorang. Pada masa remaja, pertumbuhan akan disertai dengan perubahan-perubahan hormonal, kognitif, dan emosional. Menstruasi merupakan pubertas di mana proses perkembangan fisik dari usia anak menjadi dewasa. Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. Sel telur tersebut menempel pada dinding rahim dan membentuk lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah, kemudian menipis dan luruh keluar melalui mulut rahim dan vagina dalam bentuk darah, yang biasanya terjadi antara 3-7 hari. Jarak antara satu haid dengan haid berikutnya tidak sama pada setiap orang, ada kalanya 21 hari atau bisa 35 hari. Selanjutnya ada tanda-tanda menstruasi. Yang pertama, perut akan mengalami gejala-gejala seperti mulas, mual, dan panas. Yang kedua, mengalami rasa nyeri ketika buang air kecil. Yang ketiga, pada sebagian wanita menstruasi ditandai dengan demame. Yang keempat, pada sebagian wanita gejala menstruasi yang tampak adalah sakit kepala dan pusing. Yang kelima, pada sebagian wanita gejala dari menstruasi adalah keputihan. Yang keenam, ada pula yang mengalami radang pada vagina. Yang ketujuh, ada pula yang mengalami gatal-gatal pada kulitnya. Yang ke-8, menstruasi juga dapat menyebabkan emosi meningkat. Yang ke-9, sebagian wanita mengalami tanda berupa nyeri dan bengkak pada payudara. Yang ke-10, ada yang mengalami bau badan tidak sedap. Dan yang terakhir ada munculnya jerawat. Selanjutnya ada fase menstruasi, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase provolasi, yang ketiga fase ovulasi, dan keempat fase pasca ovulasi. Faktor-faktor menstruasi terhambat yaitu ada perubahan rutinitas, stres, penyakit, konsumsi obat, masalah berat badan, olahraga yang berlebihan. Penyebab menstruasi tidak teratur yaitu peningkatan stres, berat badan ekstrim, menyusui, sindrom ovarium politik, ketidakseimbangan hormon saat perimenopause, ketidakseimbangan hormon androgen, dan gangguan tiroid. Pengaruh manajemen stres terhadap kecemasan. Kecemasan yang sulit dikendalikan dan berhubungan dengan gejala fisik seperti tonus otot, gatal-gatal, gangguan tidur, dan gelisah ini menyebabkan kecemasan positif dan kecemasan yang parah dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Sifat biologis dari gangguan stres pasca trauma dapat disertai dengan minat yang lebih besar pada apa yang disebut sistem saraf, jaringan saraf di otot yang terlebih dalam produksi sinyal resiko. Ketika individu mengalami kecemasan yang terus-menerus, maka akan mengganggu aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Pada penelitian-penelitian, hubungan tingkat kecemasan menghadapi suatu yang berat seperti hasil UAN, tugas yang menumpuk, atau menghadapi ujian terbukti bahwa stres yang berat dapat menyebabkan perdarahan yang tidak teratur. Karena saat terjadi hal tersebut, tubuh akan memproduksi hormon stres yang akan mempengaruhi pengeluaran hormon seperti hormon menstruasi. Selanjutnya yaitu ada pengertian stres. Menurut Hans Selye, stres merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan stres apabila seseorang mengalami beban atau tugas yang berat
tetapi orang tersebut tidak dapat mengatasi tugas yang dibebankan itu, maka tubuh akan berespon dengan tidak mampu terhadap tugas tersebut, sehingga orang tersebut dikatakan stres. Jenis stres menurut Quick dan Quick, yang pertama ada eustress, hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Yang kedua ada distress, hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif. Selanjutnya ada klasifikasi stres. Stres akut umum dikenal dengan respon atas pertengkaran atau penerbangan, yaitu penyebabnya stres akut diantara lain karena kebisingan, keramaian, pengasingan, lapar, bahaya, infeksi, dan lain-lain. Yang kedua ada stres kronis. Penyebab-penyebab umumnya stres kronis diantara lain yaitu kerja dengan tekanan tinggi yang terus-menerus, permasalahan-permasalahan hubungan jangka panjang, kesepian, dan kekhawatiran finansial yang terus-menerus. Faktor penyebab stres yaitu ada fisik biologis, psikologi, sosial, dan pekerjaan. Selanjutnya ada metodologi dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi analitik dengan metode pendekatan cross-seksional dengan teknik sampling probability sampling dan metode pengambilan sampel dengan sampel random sampling di mana setiap subjek dalam populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Responden yang berlaku sebagai populasi aktual adalah sebanyak 43 dari mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Wali Songo Semarang dengan kriteria berjenis kelamin perempuan, sudah mengalami menstruasi, belum menikah, dan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Dari sebaran kuesioner dapat dilihat bahwa persebaran frekuensi usia pada responden yang paling banyak adalah usia 21 tahun dengan jumlah 19 responden atau 44,1%. Sedangkan responden yang paling sedikit adalah pada usia 18 tahun dan 22 tahun dengan jumlah responden masing-masing 1 atau 2,4%. Untuk responden tingkat semester yaitu yang paling terbanyak adalah pada semester 6 yaitu dengan jumlah 34 responden atau 79%. Sedangkan responden yang paling sedikit adalah pada semester 2 yaitu dengan jumlah responden hanya 1 atau 22,4%. Selanjutnya data distribusi frekuensi tingkat stres pada responden. Persentase tertinggi pada tingkat stres adalah dengan kategori tingkat stres ringan yaitu 51,2% atau sebanyak 22 responden, sedangkan presentasi terendah ada pada responden yang memiliki stres tingkat berat yaitu 18,6% atau 8 responden. Data distribusi frekuensi siklus menstruasi pada responden. Siklus menstruasi yang paling banyak adalah normal dengan jumlah responden 32 atau 74,4%. Responden yang memiliki polimera sebanyak 4 orang dengan presentasi 9,3%, sedangkan oligomenora adalah kondisi di mana periode menstruasi lebih dari 35 hari. Jumlah responden yang memiliki oligomenora adalah sebanyak 7 orang dengan presentasi 16,3%. Yang terakhir adalah pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat stres dan siklus menstruasi dalam penelitian ini. Meskipun masih ada siswa yang mengalami stres ringan, sedang dan berat, serta siklus tidak normal, mengingat rata-rata usia mereka yang berkisar antara 18 sampai 22 tahun dan hasil
Kuesioner hampir semua responden menjawab tidak sabar ketika mengalami penundaan serta merasa gelisah pada saat menstruasi. Sebagian responden mengatakan tidak dapat bersantai dan beristirahat. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang bersumber dari diri sendiri, lingkungan perkuliahan, atau lingkungan rumah yang dapat menimbulkan stres baik itu ringan, sedang, atau berat. Kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut. Sampai di sini pemaparan hasil penelitian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.